Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Medina Salsabila Asri, Muhammad Alwi Fazian, Nur Hayati, Siti Mahfirah, Nur Fadilah, dan yang terakhir Kintari Hermayanti. Di sini kami membahas tentang dampak corona ke dunia pendidikan. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana. Selamat malam. Selamat malam. Pak Erlangga, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Lalu melalui sambungan Skype ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Unifah Roshidi. Selamat malam Bu Unifah. Selamat malam, Mbak. Dan psikolog pendidikan anak Novita Tandri. Mbak Novita, selamat malam. Selamat malam, Mbak Popi. Saya mau bertanya terlebih dulu sama Bu Unifah deh. Bu Unifah, sampai saat ini sudah beberapa pekan dilakukan belajar dari rumah. Dari para guru, apa yang kemudian disampaikan atau dicurhatkan kepada Anda, Bu Unifah? Iya, terima kasih Mbak. Ini memang sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan sekaligus kita ambil sesuatu yang positifnya saja, bahwa ini adalah satu pelajaran penting bahwa kita memang harus menyiapkan diri dalam kondisi apapun. Para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan, karena ada dua golongan ya. Mereka yang memang sudah literate dengan aplikasi dan memang fasilitasnya tersedia. Ada yang memang baru kaget-kaget karena kebiasaan mengajar di depan kelas, ya sambungannya tidak ada. Itulah mereka yang selalu dicurhatkan, dan mereka sebenarnya sangat tertekan ketika banyak pihak mengatakan bahwa guru itu kok hanya bisa memberi tugas gitu. Jadi membuat stres. Oleh karena itu PGRI bersama beberapa yang lain menciptakan apa yang kita sebut sebagai relawan tanggap corona untuk membantu para guru-guru sebenarnya, baik yang online dan offline. Sebenarnya ada dua jenis ya. Dua-duanya membutuhkan kreativitas karena kita belum bisa tersambung ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Jadi offline dan online kita mencoba membantu memberikan sebuah cara. Sebenarnya hari ini guru itu berubah dari kebiasaan memberikan secara konten kepada proses. Dan inilah yang kami berikan dari curhatan para guru. Kami mencoba bergerak ke arah proses. Bagaimana proses ini bisa menjadi bagian yang sangat menarik, baik bagi guru, orang tua maupun siswa. Bu Unifah, begini, tadi sempat Anda singgung, ada berat hati begitu dari para guru yang dituduh dalam tanda kutip memberikan PR yang terlalu banyak. Tapi apakah memang kenyataannya seperti ini? Ada beberapa orang tua yang kemudian mengeluhkan karena gurunya tidak terbiasa dengan memberikan pelajaran secara online, akhirnya memilih jalan pintas untuk kemudian ya sudah diberi PR saja anak didiknya. Tapi kenyataannya seperti itu atau tidak? Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang sebenarnya tidak, karena mereka kan tidak pernah membayangkan sekian lama. Jadi para guru itu ada problem. Ada problem juga, problem terhadap dirinya karena sangat kaget dengan perubahan yang begitu mendadak dan kemudian tidak terbiasa, termasuk pelatihan-pelatihan. Sekaligus juga ini catatan bagi Kemdikbud bahwa selama ini selalu berbasis konten. Tiba-tiba konten ya, tidak proses. Tiba-tiba sekian lama, kemudian para guru melakukan adaptasi sebenarnya. Adaptasi yang mereka lakukan adalah ini kesempatan bagaimana satu mata pelajaran ya
dapat diberikan untuk waktu 1 bulan. Jadi sehingga di situ proses perkembangan siswa yang akan dilihat dari waktu ke waktu melalui monitoring, melalui pertemuan sesekali, ya di tempat lain ada karena yang tidak ada jaringan. Jangan selalu kita yang berpikir jaringan. Jadi dengan cara-cara seperti itu sebenarnya untuk menghindari, tapi persoalannya sampai sejauh mana karena ini 28 juta siswa. Jadi kami juga berharap bahwa jaringan internet bisa masuk ke sekolah yang harus sampai saat ini belum 70% masuk ke sekolah. Ya, terbayang sama saya soal jaringan internet ini pasti juga jadi permasalahan. Bu Unifa, sebentar ya, saya ingin menyapa Ibu Ella Safitri, salah satu orang tua murid yang tinggal di Jakarta. Selamat malam, Bu Ella. Halo, selamat malam, Mbak. Dengan Sofi, Ibu di Kompas TV. Bu Ella, begini, tadi kita sudah mendengar curhatan dari sisi guru melalui PGRI, tapi kalau dari sisi orang tua murid, seperti apa sih yang saat ini dirasakan ketika harus mendidik anak di rumah selama beberapa pekan? Kalau dari sisi parents ya, Mbak, apalagi saya kebetulan salah satu orang tua murid dari salah satu sekolah swasta. Nah, kendala yang dihadapi itu satu betul yang seperti Ibu tadi bilang, sinyal susah. Ya. Jadi ada kalanya di sana kita sudah standby semua, tiba-tiba gurunya nggak bisa. Oke, padahal Anda di Jakarta ya? Ada Jakarta juga. Oke. Nah, kedua, mungkin kalau karena kebetulan aku kan, saya kan kerja gitu ya. Kalau kerja kan artinya bukan liburan gitu. Di work from home gitu. Di satu sisi jadwal Zoom meeting anak-anak itu berbarengan dengan kerjaan gitu. Jadi itu yang membuat lebih susah. Dimana kita juga ada meeting by conference juga. Di satu sisi anak-anak juga ada meeting Zoom juga gitu. Oke, itu dari sisi teknis. Kalau dari sisi konten pembelajarannya? Nah ini juga sama. Jadi karena kita mungkin nggak pernah sehari-hari misalnya ngelihat bagaimana proses pembelajaran anak-anak tiap harinya ya gitu. Jadi kita rasanya worksheet yang dikasih itu kayaknya banyak gitu. Belum lagi homeworknya, belum lagi ada kuis online juga gitu. Nah ini yang kita jadi kayak mesti nge-down apa-apa aja yang pending, walaupun memang dikasih waktu 1 minggu ke depan gitu. Tapi begini, ini kan kalau belajar di rumah, entah itu kemudian belajar secara online dengan guru atau tidak, peran orang tua itu pasti akan sangat besar. Anak-anak pasti minta tolong sama orang tuanya untuk tugas-tugas. Atau ada juga kemudian yang dipasrahkan oleh guru kepada orang tua karena memang anak hanya bisa ada di rumah. Ada kesulitan apa tidak untuk orang tua di sini, Mbak Ella? Ya itu dia tadi. Karena kebetulan mungkin karena saya kerja gitu ya, jadi harus dampingin setiap saat gitu Mbak. Dan itu tinggal anaknya gitu. Itu menurut Anda sulit? Iya agak sulit ya, karena memang satu sisi kan harus standby juga di office juga gitu. Kesulitannya sebenarnya lebih ke arah mana, Mbak Ella? Apakah karena Anda juga harus bekerja sehingga tidak ada waktu, atau memang karena tidak terbiasa dengan pola pengajaran yang online seperti ini? Betul, betul. Itu jet lag banget mungkin karena nggak terbiasa juga. Oke. Tapi sama juga Mbak, kalau misalkan kayak ibu rumah tangga juga saya kebayang sih, misalnya dia nggak punya ART gitu kan, terus mungkin anaknya nggak cuma satu, kan dia harus bisa seperti mungkin megang anaknya yang lain, atau mungkin dia harus masak, atau dia harus bersih-bersih, kita nggak tahu juga ya, nanti pasti ribet juga sih. Baiklah, tapi begini, setelah beberapa pekan anak Anda atau mungkin anak-anak Anda ada di rumah belajar melalui online begitu, adakah perubahan dari perilaku, dari sikap, dari sisi psikologi mereka ketika memang selama beberapa pekan harus belajar di rumah? Yang beda-beda ya. Kalau anak saya yang gede, dia ngerasanya malah seneng. Oke. Karena dia sih nggak perlu, ya mungkin nggak perlu bangun terlalu pagi, nggak perlu ya mandi gitu ya. Cuman kalau anak yang kedua sih dia lebih kayak pengen ketemu teman-temannya. Oke. Itu lebih ke arah pengen ketemu teman-teman. Tapi kalau perubahan sikap perilaku karena belajar secara online, ada tidak spesifik itu? Dia lebih ngandelin ke orang tua sih, lebih ngandelin ke kita. Lebih tidak? Lebih ngandelin ke orang tua. Oke, lebih mengandalkan ke orang tua ya?
Iya, karena mungkin masih kecil juga Mbak, karena yang satu masih grade 2. Oke, nanti saya akan minta respons dari Pak Erlangga dan juga Mbak Novita sesaat lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dulu untuk Mbak Ella Safitri, orang tua murid yang ada di Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kritikan saya mengenai pandemi COVID-19 pada pendidikan yang masuk di Indonesia mulai awal tahun 2020, memberikan dampak yang sangat besar terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat dan pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam setiap aspek kehidupan menjadi lebih baik karena banyak yang harus dirubah dari pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Banyak pihak yang merasa terbebani dengan adanya keharusan untuk meningkatkan mutu pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Padahal sebelum adanya pandemi, setiap pelayanan sudah dianggap baik. Baru setelah adanya pandemi COVID-19 ini, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh dalam hal pendidikan yang selama ini sudah dirasa baik pelaksanaannya, tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 yang menuntut dilaksanakannya pendidikan secara daring, membuat banyak pihak guru dan siswa yang terkait merasa terbebani. Pendidikan yang merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dituntut untuk dapat membuat siswanya mampu bertahan di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan aspek ilmu pengetahuan. Kurangnya optimalnya pelayanan yang diberikan oleh tenaga pendidik membuat banyak siswa merasa kewalahan dalam menjalani pendidikan secara daring ini. Untuk itu, agar hasil dari penyampaian materi secara daring ini dapat diterima secara maksimal, diperlukan model pembelajaran yang inovatif untuk mempermudah pemahaman materi tersebut. Pembelajaran inovatif juga diperlukan tidak hanya di era pembelajaran daring ini, lebih ditekankan untuk dapat melakukan pembelajaran inovatif karena pembelajaran yang dilakukan juga berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan secara tatap muka. Baik, menurut saya, pendidik atau guru di masa pandemi ini ada yang merasa bisa dalam mengajar dan ada juga yang merasa kurang mampu dalam mengajar. Dalam mengajar yang dimaksud di sini bukanlah materi pembelajaran, melainkan bagaimana cara agar materi itu sampai kepada murid dan dipahami oleh murid. Karena ada guru yang merasa sangat kesulitan dalam masa pandemi ini, dikarenakan fasilitas yang tidak memadai, jaringan yang terkadang tidak mendukung, dan hal-hal lain sebagainya. Kekurangan inilah yang terkadang memicu guru mengalihkannya dengan cara memberikan tugas yang lumayan banyak sehingga mungkin peserta didik merasa sedikit dibebani atau stres. Keluhan peserta didik juga biasanya di masa pandemi ini tidak dijelaskan atau mungkin tidak diberikan contoh terlebih sedikit dibebani atau stres. Keluhan peserta didik juga biasanya di masa pandemi ini tidak dijelaskan atau mungkin tidak diberikan contoh terlebih dahulu dalam pemberian tugas. Padahal, kita pikir-pikir, rata-rata mungkin semua peserta didik memiliki handphone yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari materi yang dia belum pahami. Atau mungkin dia sudah berusaha semampunya, masih tidak mengerti.
bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Dalam hal seperti ini, peranan orang tua sangatlah penting untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran masa pandemi ini. Mungkin ada orang tua yang sibuk bekerja, tapi pasti ada selang waktu untuk membimbing anaknya, walaupun mungkin sedikit sulit. Atau mungkin ada juga orang tua yang kurang tahu menahu tentang pendidikan, bisa ditanyakan kepada orang yang menurutnya bisa membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik saya dalam pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19. Mulai dari soal keterlambatan akses internet yang belum merata hingga kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan itu sendiri, yang disinyalir dapat berdampak terhadap penurunan kualitas belajar siswa. Perlu langkah-langkah kreatif terutama dalam dunia pendidikan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehilangan generasi atau lost generasi di masa depan. Keberadaan PJJ ini menjadi masalah yang cukup serius. Kalau tidak diambil langkah-langkah yang juga serius akan sangat membahayakan dari segi waktu maupun perkembangan anak dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM akan menjadi terlambat. Padahal pendidikan merupakan salah satu variabel dari indikator makro pembangunan manusia Indonesia. Dengan adanya wabah COVID-19, target pembangunan manusia Indonesia yang dirancang oleh Kemenko PMK terutama di sektor pendidikan pasti akan terhambat atau tertunda. Karena itu, setelah COVID ini selesai, akan kita evaluasi dan akan kita kaji kembali bagaimana mengajar ketertinggalan. Kita semua harus mencari solusi optimal dalam memberikan pendidikan yang layak. Sejauh ini Kemendikbud dan Kemenang sudah merumuskan beberapa alternatif, termasuk penyederhanakan kurikulum. Namun demikian, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah daerah. Bagaimanapun, pendidikan itu urusan pemerintah, Kongren, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berarti wewenang dan tanggung jawab terpisah antara pusat dan daerah. Oleh karenanya, pemuda juga harus betul-betul mau bertanggung jawab. Hal yang paling mendesak diperlukan saat ini adalah analisis kebutuhan di suatu pendidikan. Perlu kerjasama antara pemuda dan satuan pendidikan itu sendiri. Prinsip dasarnya haruslah menyelamatkan anak-anak. Kemudian jangan sampai ada lost generasi antara anak-anak kita tidak tertinggal dari anak-anak di negara lain. Baik, saran saya dalam dampak corona ke dunia pendidikan. Baik, yang pertama yaitu diperlukan kebijakan-kebijakan khusus agar pendidikan dapat terus berjalan tanpa hambatan krisis akibat corona saat ini. Dalam hal ini, kita menyoroti agar sekolah-sekolah dapat memberikan pembelajaran secara lebih aktif meskipun para siswa belajar dari rumah. Yang kedua, bagi Indonesia
untuk bisa bertahan harus bersatu dengan negara-negara ASEAN yang bekerja sama dan menggalang kekuatan untuk mengatasi persoalan di masa yang akan datang. Yang ketiga, protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 di sekolah harus disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan label zona. Harus disiapkan itu protokolnya per sekolah. Sebab zona itu terus berubah. Hari ini kuning, besok hijau, besok lagi bisa merah. Ini sangat cepat. Jadi, pendekatan pemerintah tak bisa pakai zona, harus cek asesmen setiap sekolah, mekanisme penerapan protokol sesuai kondisi sekolah sangat penting untuk mengantisipasi dan mengatur lebih detail aktivitas anak di sekolah. Diperlukan kebijakan-kebijakan khusus agar pendidikan dapat terus berjalan tanpa hambatan krisis akibat corona saat ini. Dalam hal ini, kita perlu menyoroti agar sekolah-sekolah dapat memberikan pembelajaran secara lebih aktif meskipun para siswa belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini sangat bagus, betul. Tapi persoalan yang perlu kita cermati adalah sekolah ditutup dan diganti dengan belajar dari rumah. Pemerintah pun harus memperhatikan learning poverty, kemiskinan dalam pembelajaran, agar tidak terus meningkat selama masa pandemi saat ini. Bukan tidak mungkin apabila kebijakan yang dibuat tidak tepat sasaran dapat membuat siswa-siswa yang tetap diluluskan selama masa pandemi ini dapat mendapat pembelajaran yang berarti. Learning poverty, kemiskinan dalam pembelajaran akan naik juga, meskipun dia dicatat tetap tidak drop out, tapi dari sisi tidak belajar, dia drop out karena nggak lulus, karena dia tidak mengalami proses pembelajaran itu. Hal ini nantinya akan berujung pada ketidakadilan, lantaran muncul banyak generasi baru yang tidak memiliki masa depan. Di lain sisi, juga pemerintah dapat memperhatikan sektor-sektor lain yang bersinggungan dengan pendidikan secara tatap muka di sekolah. Contohnya seperti kantin sekolah yang terpaksa harus ditutup selama siswa belajar dari rumah. Oleh sebab itu, pemerintah pun perlu untuk membentuk tim khusus untuk memikirkan mitigasi dampak dari virus corona ini di sektor pendidikan. Kasihan juga yang jualan, kan bagian dari orang-orang yang mencari nafkah yang memerlukan anaknya juga. Kurikulum yang ada saat ini tidak optimal ketika diterapkan untuk menunjang kegiatan belajar, mengajar di rumah. Karenanya, saran saya apabila kegiatan di sekolah masih belum memungkinkan untuk dilakukan kembali dalam waktu dekat, sebaiknya Kemendikbud membuat kurikulum baru, tentu yang sesuai dan bisa diterapkan optimal bagi siswa yang belajar di rumah. Akhir-akhir ini banyak booming di berita tentang program organisasi penggerak atau POP dari Kemendikbud. Rencananya akan segera dimulai setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya. POP merupakan program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia yang digagas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Efek dominan yang diakibatkan oleh pandemi ini begitu luar biasa pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk sektor pendidikan. Pemerintah harus mampu menyusun program-program yang tepat sasaran, tepat waktu, komprehensif atau holistik, dan selaras, saling memperkuat program satu dengan lainnya, termasuk program pendidikan nasional yang harus pula sejalan dalam upaya memerangi dampak pandemi, tanpa melupakan visi utamanya dalam pendidikan nasional. Misalnya, program POP yang jadi polemik akhir-akhir ini. Program tersebut seharusnya dipertimbangkan manfaatnya terhadap solusi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi sektor pendidikan bagi anak didik, guru, dan tenaga kependidikan, dan juga lembaga pendidiknya itu sendiri. Apakah program POP tersebut telah tepat sasaran atau tepat guna dan berdampak positifnya buat anak didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta lembaga pendidikannya? Sepertinya untuk saat ini kurang tepat dijalankan karena tidak akan efektif saat pandemi dan sudah sepantasnya dievaluasi dan digantikan dengan program yang lebih tepat guna. Misalnya, Kemendikbud memberikan insentif internet kepada anak didik, guru, dan lembaga pendidikan, atau pihak kementerian memberikan insentif honor kepada guru dan lembaga pendidik, tambahan biaya operasional untuk fasilitas daring, serta program-program lainnya dalam rangka penguatan daya beli atau ekonomi sektor pendidikan. Semua faktor tersebut memberikan dampak pada kualitas pembelajaran secara tidak langsung. Begitu banyak mungkin siswa yang tidak mampu membeli kuota internet. Begitu juga dengan guru, bahkan banyak juga sekolah yang tidak mampu menggaji guru dan tenaga pendidikan akibat menurunnya pendapatan. Mungkin saja alat komunikasi daring yang dimiliki sekolah tidak bisa mengakomodasi pembelajaran daring, bahkan mungkin untuk biaya berlangganan internet dan Zoom saja tidak mampu. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan Kemendikbud dalam alokasi anggaran dan programnya. Begitu pula dengan kementerian lainnya, termasuk juga seluruh elemen masyarakat dan pihak swasta. Kita semua dalam perahu yang sama, di tengah-tengah laut yang sama, dan juga di tengah badai yang sama. Seluruh awak dan penumpang harus bekerja sama dan mengikuti keputusan nahkoda agar dapat melewati badai tersebut. Sistem pembelajaran jarak jauh saat ini masih menjadi beban bagi para guru, para orang tua siswa, dan para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang terdampak pandemi COVID-19. Jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini menurutnya belum benar-benar efektif. Untuk itu, evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid, serta dinas pendidikan perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa yang menyangkut masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.